Sekarang kita masuk ke bagian setting enrichment pada issue Daytona Pro. Di sini setelah isunya kita hubungkan dengan komputer dan setelah kita buka program Daytona Issue Manager Pro-nya, langsung kita konekkan atau kita hubungkan ECU dengan software dengan klik icon keempat dari atas sebelah kiri. Dan jika setelah terhubung, maka akan muncul tulisan connected to COM3 atau COM dengan nomor yang lain pada komputer Anda. Kemudian kita klik icon enrichment, yakni icon ketiga dari sebelah kiri pada bagian tengah software. Di sini akan muncul pertama kali adalah Zero TPS. Zero TPS ini menunjukkan debit bahan bakar yang diberikan pada saat idle atau pada saat langsam. Nah, di sini dapat kita lihat nilai-nilai yang ada pada saat langsam. Sebelumnya, untuk kita mengetahui nilai langsam yang ada pada saat ini di dalam issue, kita klik terlebih dahulu tombol read atau baca. Nah, inilah dia untuk nilai bahan bakar yang ada pada issue saat ini pada saat idle. Di sini kita dapat mengurangi atau menambah debit bahan bakar pada saat idle dengan cara menambah atau mengurangi nilai-nilai yang ada pada tabel tersebut. Untuk menambah, ini kita bisa tambah satu persatu atau juga bisa tambah dengan cara blocking di blok, lalu klik tombol plus untuk tambah nilai satu persatu, atau klik tombol plus 5 untuk langsung menambah nilai per 5 angka. Kemudian begitu juga dengan jika kita ingin mengurangi nilai tersebut, kita tinggal klik minus 5 untuk mengurangi nilai langsung per 5 angka, atau minus saja untuk mengurangi nilai satu persatu. Contohnya seperti ini. Kita bisa blok di sini untuk nilainya, kemudian kita kurangi seperti ini. Nah, jika nilai sudah berubah, kita tinggal klik send untuk mengirimkan mapping tersebut ke issue. Jika sudah muncul send zero TPS done, berarti untuk mapping zero TPS tadi sudah terkirim ke issue. Di sebelahnya ada warm up enrichment, di mana untuk mengatur debit bahan bakar dan udara pada saat pemanasan atau pada saat kondisi mesin dingin. Di sini dapat dilihat di sebelah kiri adalah temperatur, di tengah adalah bahan bakar, dan di sebelah kanan adalah udara. Jadi di sini berarti pada saat suhu 15 derajat Celcius, maka bahan bakar yang ditambahkan adalah 40%. Kemudian untuk udara yang ditambahkan adalah 65%. Begitupun seterusnya. Perlahan-lahan jika suhu sudah semakin panas, di sini untuk angka tambahan udara dan bensin kita kurangi seperti ini. Jika pada saat kondisi motor sudah mencapai suhu optimal, tetapi untuk idle atau langsam dirasa masih kurang tinggi, di sini kita bisa tambahkan bukaan angin pada nilai yang paling bawah seperti ini. Ini misalnya kita tambah menjadi 35, kemudian kita klik send untuk mengirimkan data tersebut ke issue. Di sebelahnya adalah untuk menu akselerasi atau acceleration enrichment. Untuk tabel yang di sebelah kiri ini menunjukkan map
mapping akselerasi, di mana untuk kolom sebelah kiri menunjukkan delta TPS, dan untuk yang di atas ini menunjukkan RPM. Untuk tabel yang sebelah kanan ini adalah tabel deselerasi, di mana tabel ini mengurangi bahan bakar pada saat akselerasi sudah tercapai. Sebelumnya di sini untuk map akselerasi ini akan berguna untuk menambah debit bahan bakar ketika bukaan gas itu diputar dengan cepat atau pada saat berakselerasi. Jadi ketika putaran gas dibuka dengan cepat pada RPM dan TPS tertentu, maka akan ada tambahan bensin atau tambahan bahan bakar ekstra untuk mencapai RPM yang dituju pada saat berakselerasi. Dan jika akselerasi atau RPM yang dituju sudah tercapai, maka akan ada pengurangan bahan bakar sebelum mencapai atau sebelum memproses untuk map injeksi yang ada pada tabel utama. Di sini untuk cara merubahnya sama, kita bisa blok +1, +5, minus 5, minus 1. Untuk mengirimkan data kita tinggal klik saja untuk tombol send untuk mengirimkan mapping yang sudah dirubah ke ECU. Kemudian di sebelah kanannya ada IAT correction atau intake air temperature correction. Di kolom sebelah kiri ada temperatur dan di sebelah kanan ada koreksi. Nah, di sini menunjukkan pada saat suhu minus 20, di sini menunjukkan suhu mesin atau suhu udara di intake. Di sini suhu udara di intake minus 20. Untuk bahan bakar ini ditambah 6%. Jadi angka yang ditunjukkan di sana adalah 106%, di mana angka 100 menunjukkan 100%, yakni menunjukkan tabel utama. Jadi tabel utama ditambah 6%. Begitupun dengan pada saat temperatur 80, di mana temperatur di intake sudah mencapai 80 derajat, maka di sini akan ada koreksi terhadap bahan bakar, di mana bahan bakar dikurangi 9%. Jadi hanya tertinggal 91%. Untuk merubah nilai-nilai tersebut, ini juga kita bisa klik ke tombol +1, +5, -5, dan -1 pada nilai-nilai yang ada pada kolom tersebut, atau bisa juga dengan langsung diklik saja angkanya, kemudian kita ganti dengan angka yang kita mau, lalu klik send untuk mengirimkan map tersebut ke ECU.